Oke, sorry. Rupanya dari tadi semute ya. Astaga. Oke, nah ini kita sekarang masuk bab baru, yaitu dibuka buku cetaknya ya, sebuah di sini. Oke. Dibuka buku cetak tik halaman 79. Bagian A, toolbar drawing. Nah, di waktu kemarin kita udah belajar yang namanya itu toolbar drawing. Maksudnya itu bagaimana? Nah, insert bagian shape. Kalau kita perhatikan dari tabelnya itu, suara saya kedengaran nggak sampai ujung? Kedengaran ya? Nah, bagian tabelnya, coba semua fokus di bagian tabelnya itu, insert shape. Shape itu ada di bagian mana nih? Ayo, Sapes. Sapes itu ada di bagian mana dari tombolnya itu? Ayo. Itu ada pada bagian yang namanya insert. Nah, coba yuk kita praktekin yuk semuanya yang di lab komputer. Kalau misalnya nggak nampak atau yang dari sini. Ini kemarin udah kita pelajarin ya. Saya perbesar dulu. Nah, yang dimaksud sebagai menu insert atau tab insert. Yang ini dia ada di sebelah home. Ada kelihatan? Ada ya. Nah, ini kamu klik. Nah, oke. Tunggu loading. Laptop saya masih pagi dan ngelag aja. Oke, nah ini di bagian insert, kemudian kita cari yang namanya Sapes atau shape. Yang mana itu shape-nya? Ayo, udah dipraktekin semua? Kamu klik shapes-nya. Nah, kalau misalnya kita klik shape, nah Jocelyn benar ya. Nah, di sini ada muncul Sapes. Nah, tulisannya adalah Sapes, kita klik aja. Nah, tampilannya seperti begini. Insert shape. Penjelasannya apa tuh? Yuk coba dibaca bareng-bareng yuk di bagian tabelnya. Insert shape. Yaitu oke, mengganti bidang datar. Nah, gambarnya ini sesuai nggak dengan yang ada di buku cetak? Sesuai ya, tapi ini lebih banyak tampilan menunya. Nah, coba kamu ambil nih, kamu ambil aja salah satu contohnya. Contohnya itu bagaimana? Nah, kita sambil praktikum ya. Kamu ambil coba terserah, kamu ambil yang kotak atau yang bulat ini. Dari yang bagian atas ini, kamu klik, kemudian kamu tahan dan tarik seperti begini. Bisa nggak? Ya, coba semuanya dipraktekin. Ayo, gimana? Bisa? Udah semua ya? Nah, jadi sekali lagi saya bilang, insert shape itu penjelasannya itu adalah mengganti bidang data. Kamu boleh membuat apapun sesuai keinginan kamu. Setelah kamu cari kotaknya ini, kamu bisa memperbesar, memperkecil gambarnya dari bagian ini, kamu bisa kecilin, kamu bisa besarin seperti gini. Dan bahkan bisa kamu buat dia banyak macamnya. Nah, misalnya nih, kamu setelah buat kotak panjang begini, kamu tambahin lagi bulat juga boleh. Terserah kamu bagaimana yang ingin kamu gunakan nih. Contohnya gini. Ibaratnya kita mau buat gambar robot deh, gambar kepala apa nih? Nah, ini. Oke, nah pertanyaan saya nih, ada berapa shape yang saya sudah buatnya? Coba dilihat nih. Dari yang saya sudah buat ini, ada berapa shape-nya? 3, yaitu shape lingkaran sama persegi panjang. Benar ya? Nah, coba kamu buat nih, seperti begini. Oke, setelah kita buat insert shape-nya ini,
Sebentar, ini saya tarik dulu, pindahin biar ke tengah. Oke. Nah, setelah kita klik insert shape-nya ini, kemudian ada yang namanya shape style. Ayo, shape style itu terdapat pada bagian apa, Nak? Ayo, kamu lihat nih, shape style. Nah, itu ada di bagian yang namanya itu shape. Lihat ya, di bagian tab menunya ada yang namanya itu adalah shape format. Kelihatan nggak nih? Shape format. Shape format itu terdapat di mana, Nah, dia ada di bagian tab yang ini. Ya, nih sekarang kita masuk ke bagian shape format ini nih. Ada kelihatan ya? Nih, ini tadi insert, kemudian yang paling ujung shape format. Nah, kemudian shape style yang ini. Oke, kelihatan ya? Shape style. Nah, semua tanya dulu nih, shape style penjelasannya buat apa nih? Yuk, shape style. Coba diperhatikan dari buku cetaknya dulu nih sebelum kita praktikum. Shape style itu bertujuan itu untuk ngapain? Memformat warna isi dan garis. Bentuk datar, memberi efek bayangan dan refleksi. Nah, otomatis jika misalnya kita membuat shape tadi, itu pasti berwarna biru seperti begini. Benar ya? Warnanya warna biru. Dan di sini saya nggak suka warna biru. Boleh nggak diganti jadi warna lain? Boleh. Yang pertama tadi saya bilang klik shape format, kemudian masuk ke shape style seperti begini. Oke, masuk. Kemudian ini ada tanda bawah seperti gini dan bacaan itu adalah mode. Nih, kamu pilih nih, mau warna hitam boleh, biru boleh, orange, abu-abu, kuning, biru muda, dan hijau. Nah, kalau makin ke bawahnya dia menjadi seperti begini. Nah, contoh sambil gini nih. Ya, untuk yang praktikum gimana, bisa semua? Bisa enggak? Oke, gampang ya untuk mengubah warnanya. Yuk, kamu oke, bisa ya? Oke, coba ditambah lagi yuk. Nah, itu boleh tuh mau buat kreasi mau bagaimanapun juga boleh. Nah, kalau saya ini coba mau buat mata robot. Kalau temannya, kalau kamu lihat ya, ini sejalan. Oke. Nih, temannya malah buat kayak gini nih. Contohnya nih, kelihatan ya? Nah, ini kan terserah kita buat kreasi kita masing-masing. Mau buat bagaimana? Sudah, ada lagi yang masih belum paham? Bagaimana pembuatannya? Nah, nggak punya laptop, Oke, nah kalau tidak punya laptop, datang aja nih ke sekolah. Kita bakalan praktikum tiap minggu. Nah, kita bakalan praktikum tiap minggu bagi yang datang ke sekolah. Nah, tapi kan ada pakai gelombang. Iya, memang ada pakai gelombang ya. Tapi kan setidaknya bisa merasakan. Selama ini dari sejak tahun lalu ya kita bilang ya, dari sejak kamu masuk kelas 6, nggak pernah ke lab komputer ini, kita kemarin udah belajar, sekarang kita bakalan belajar lagi. Nah, ibaratnya nih, sebuatnya warnanya kan sama sebuah nih. Nah, kalau misalnya ganti matanya boleh nggak? Boleh. Nah, ini sebuah coba contohnya pakai mata robot ya. Ini warna hitam, yang ininya warna hitam juga. Nah, jadi di sini kita bisa kreasikan diri kita mau buat bagaimana. Nah, kalau yang ini saya mau buatnya seperti ini. Nggak boleh. Nih. Kemudian, nah sekarang kita masuk ke bagian word art. Ayo coba dari yang offline dulu nih, saya tanya nih. Kamu perhatikan nih, word art itu terdapat pada tab apa tuh? Ayo, word art terdapat pada tab apa? Oke, benar ya. Word art itu terdapat pada tab insert. Nah, ini semuanya ada di bagian tab insert. Pertanyaan saya selanjutnya nih. Dari tab insert punya yang mana itu word art? Ayo, dari ujung sini
Ayo, yang mana itu word art nih? Sampai ujung sini. Yang mana itu word art? Sebelah kanan bagian mananya nih? Ayo, word art itu yang mana? Kalau di buku katanya ada tulisannya word art. Kalau punya saya yang mana tuh? Kelihatan nggak? Nah, punya di lab komputer sama punya saya itu sama ya. Kita aplikasinya sama. Word art itu bagian yang ini. Kalau kamu perhatikan, di situ ada tampilan logonya itu A. A miring yang ini. Kelihatan nggak nih? Nah, ini adalah word art. Oke, kamu klik aja. Nah, di waktu beberapa minggu yang lalu saya bilang ya, ini ada banyak pilihan word art-nya. Tergantung kamu mau pilih yang mana, mana yang cantik menurut kamu. Ini ada 1, 2, 3, 4, 5, kali 3, 15. Ada 15 tampilan word art. Ya udah kamu pilih aja sesuai yang kamu inginin. Nah, ini contohnya ya. Ini contoh word art-nya, kamu gabungin coba semuanya ya. Coba digabungin semua ya. Nah, ibaratnya kita mau buat sebuah logo nih. Kamu bentar lagi mau buka toko. Logo kamu ini ada matanya, kemudian ada kotak, dan di sini kamu buat nih. Oke, di sini kamu buat contohnya nih. Kamu sekarang sering banget main game nih. Top up aja di sini. Nah, ibaratnya kamu jualannya, jualan orang mau top up nih, mau top up diamond, boleh nggak buat di sini gini? Boleh. Nah, kamu buat seperti begini. Top up aja, atau kamu buat nih nama toko kamu, contohnya Sentosa. Nah, kemudian seperti begini. Dan di bagian ini juga kita bisa mengubah nih warnanya nih. Mau buat di warna biru juga boleh seperti gini, hitam gini juga boleh, dan masih banyak lagi. Nih, contohnya sebut gini aja deh. Nih. Oke, udah habis itu tinggal kamu ratain aja. Kamu ratain sesuka hati kamu. Nah, ini contohnya. Gampang ya, kita cuma tinggal klik-klik doang sesuai dengan yang kita inginin. Sesuai dengan yang kita inginin. Apa yang mau kamu buat di dalamnya. Nah, ini lebih mirip seperti tulang anjing daripada mirip sebuah mata. Nah, ini memang tergantung kita ya mau bagaimana mau dibuat. Ini kan contohnya kreasi sendiri. Mau buat kotak-kotaknya gimana? Kalau misalnya saya mau nambahin boleh nggak? Boleh dong, dari sini ya kamu masuk aja, mau kamu tambahin dari shape-nya juga boleh, atau mau dari si word art-nya. Seperti contoh, saya juga mau tambahin nih, saya mau buat bintang seperti gini, boleh nggak, Sa? Nah, ibaratnya saya buat besar gini bintangnya, dia begini. Atau kita buat kecil aja deh, kita buat dia berada di dalamnya. Seperti begini contohnya. Nah, ini ibaratnya dia punya apa nih namanya nih yang ada di tengah mata ini nih. Nah, dia ibaratnya dia punya ini di dalam matanya, korneanya nih. Nih. Nah, jadi terserah kita nih mau buat bagaimana nih. Mau buat seperti gini, sekarang saya lebih mirip jadi seperti gambar bentuk ban mobil daripada yang lain. Nah, jadi ini ya saya mau bilang, kalau misalnya kita di lab komputer sebenarnya lebih enak ya, saya ngadain praktikum kemudian saya lihat nih, gimana sih kreasi kamu sendiri? Bagaimana cara kamu membuatnya? Ini lebih banyak warna birunya, coba diganti sama yang lain, boleh tidak? Boleh dong. Di bagian ini kamu ganti aja sesuai yang kamu inginin. Nah, ini kalau nggak nampak ya, yang ini aja kita ganti. Nah, mau jadi warna apapun juga boleh atau gini. Nah, terserah kamu. Oke, sampai di sini. Dari 22 orang yang hadir. Paham nggak gimana untuk menggunakan shape dan si word art-nya? Beberapa minggu yang lalu ya, baru beberapa minggu yang lalu kita belajar.
bagaimana cara untuk membuat shape dan word art. Nah, kemudian di sini nih, kalau misalnya word art itu kan gunanya untuk membuat tulisan atau ketikan dengan huruf besar begini, dia gede banget. Sekarang kita akan belajar bagaimana cara untuk membuat text box. Text box itu juga sama, terdapat pada menu insert. Nah, di bagian insert ini ada text box. Oke, kita klik aja text box-nya, kemudian draw text box. Nah, di sini kamu buat nih, di sini contohnya nih. Kamu buat aja di sini untuk menandai sebuah bintangnya. Buat di sini, kamu ketik aja nih. Starling, contohnya. Nah, ini kamu perbesar seperti gini. Dan maka jadi. Nah, jadi di sini ya, kita menambahkan beberapa bagian insert di dalamnya. Nah, mungkin ada beberapa di sini yang memperhatikan ya, gimana sih caranya kalau misalnya main asal copy paste gini, apakah tinggal klik kanan gini, kemudian copy, atau bagaimana kalau saya lihat ini sebuatnya gini. Nih, kamu boleh mau nambah berapapun seperti gini. Atau kamu mau buat copy begini juga boleh. Nih, contoh ya. Nah, jadi ini adalah pelajaran bagaimana membuat fasilitas toolbar drawing. Sejalan dulu nih, mau lihat dari punya teman-teman ini. Ayo, semuanya gimana nih, udah sampai mana? Oke, temannya ini masih buat gambar-gambar insert shape-nya. Yuk, coba dibuat yuk ke bagian word art-nya. Coba klik insert. Kemudian yang mana tadi saya bilang word art? Word art. Ini tadi saya bilang nih. Ini adalah word art-nya. Yuk, diklik. Oke, nah kamu pilih yang mana? Coba sesuai asal aja boleh. Oke, nah itu kamu tarik ke sini. No, kotaknya ini. Klik dulu nih kotaknya. Tarik mau buat ke tengah aja contohnya. Nah, kamu isi contohnya mau buat nama kamu sendiri. Ya, kalau ini gimana nih? Gambarnya nggak ada nih atau gimana? Oke, cara ngapusnya itu gimana? Cara untuk menghapusnya itu coba kamu klik kotaknya. No, nggak gitu nih. Kotak di ujungnya ini, diklik dulu di sini. No, di tempat lain dulu diklik. Klik lagi, klik dulu. Klik kiri, kemudian di kotak ini. Sampai bentuk iya gitu, klik. Klik aja, kemudian delete. Contohnya nih, kalau kamu nggak mau pakai, delete aja. Oke, nah sampai di sini. Ada yang mau ditanyain nggak nih dari yang online? Nah, temannya udah buat nih. Contoh ya sejalan nih. Punyanya si Yovela. Yovela buatnya gini nih. Nah, dia mau buat contohnya ada namanya. Ini kan nggak nampak ya. Nggak nampak ya tulisannya Yovela benar ya. Nah, itu kamu boleh tarik ininya, kotak ininya, Pak, ke bawah. Iya. Kemudian kotaknya ini di bagian ini, yang atas ini, no. Ya, tarik aja. Oke, paham ya? Gampang ya? Ya, gimana? Kalau misalnya mau hapus kotaknya, oh lingkarannya ya. Nah, kamu klik lingkarannya, delete. Yang mana delete ini delete. Delete yang mana delete? Iya. Nah, oke. Nah, maka akan terhapus kalau misalnya kamu nggak kelihatan nih. Nah, awalnya kan ada kotak begini ya. Saya Ctrl D untuk menghapusnya nih. Kelihatan ya, kotaknya ada. Oke. Kalau yang ini gimana? Oke. Nah, benar. Yang ini serem, hihihi. Oke. Nah, sampai di sini. Paham semua nggak? Nah, itu temannya yang di ujung buat burger ya. Oke. Nah, setelah ini. Oke. Sampai di sini seharap semuanya paham. Semuanya paham bagaimana membuatnya. Kemudian selanjut baca ya di halaman 79 bagian bawah tabelnya. Wow, nggak terasa ya. Udah 24 menit kita belajar. Kita keluar di jam berapa? 40 ya? 16 menit lagi nih. Agar gambar dan objek yang kamu buat lebih menarik, kita dapat menambahkan warna, menampilkan atau menghilangkan garis bingkai pada objek.
mengubah warna bingkai, mengubah jenis garisnya, dan memodifikasi objek lainnya. Nah, jadi setelah yang sudah kita pelajari ini, kalau misalnya saya kasih tambah nilai nih buat yang hadir saat ini, mau yang offline atau yang online. Kemarin saya udah bilang ya, jika misalnya ini warnanya kan nggak lengkap ya, di shape format ini, warnanya ini kan nggak lengkap. Benar atau salah nih? Benar ya, ada warna apa aja nih yang nggak ada di bagian ini? Ayo, ada warna apa aja yang tidak ada? Contoh, warna merah ada nggak di sini? Nggak ada ya. Gimana caranya untuk membuatnya supaya ada warna merahnya? Pink juga nggak ada, nah gimana caranya untuk memilih banyak warnanya? Ayo, dari yang offline nih, saya kasih tambah nilai. Gimana? Oke, benar ya, kita masuk di bagian save file. Nah, jadi di sini kita masukin, kamu klik nih. Ya, coba yang offline dilihat dulu nih selnya. Nah, kamu kan udah buat nih, kamu buat warna biru ini, kamu ganti nih, warna merah ini ada. Nah, ini kan jadi lebih cerah lagi ya, lebih jelas lagi. Tadi warna merah nggak ada, sebuat warna merah boleh nggak? Boleh. Atau kamu mau buat warna kuning juga boleh. Nih, hijau, hijau, dan masih banyak lagi. Nih contohnya. Ini hitamnya jelek, gelap banget. Gimana caranya untuk ngapainnya? Ya sama aja. Di bagian save file ini coba kita cari. Oke, atau kita ganti jadi warna merah boleh. Atau dari Morphle Color. Custom. Nih. Saya pilih coba warnanya yang biru seperti gini. Oke, oke kan. Oke, nih, jadi warnanya lebih banyak pilihan warnanya ketika kita masuk ke bagian Save Fill, Morphle Color, kemudian ya kamu pilih aja nih, banyak sekali warnanya. Nih, contoh nih, sama warna biru kayak gini lagi, atau warna pink, atau ungu, nih, kamu tinggal tarik-tarik aja nih. Kemudian oke kan. Nah, jadi ini semuanya fokusnya itu adalah di bagian ini. Kreasi kamu sendiri. Kamu buat kreasi kamu sendiri bagaimana ingin membuatnya. Nih. Jadi di sini lebih berwarna. Sampai di sini saya harap semuanya mengerti. Nah, saya mau tanya dulu nih. Udah banyak nggak guru mata pelajaran lain yang memberikan tugas? Udah banyak ya. Nah, untuk kelas 6 mungkin minggu depan baru saya berikan tugasnya. Tugasnya ini mudah, yaitu buat organigram keluarga. Paham nggak organigram itu bagaimana? Ayo, dari yang online, coba semuanya diperhatikan yuk, halaman 80. Halaman 80. Sudah? Sudah dibuka? Nah, tugas kamu itu, kamu buat organigram. Organigram keluarga. Nah, kalau misalnya dari kelas 6B, yang paling tinggi itu apa nih? Ayo, dari kamu lihat organigram ini, yang paling tinggi itu apa? Oke, wali kelas. Nah, jadi wali kelas itu mempunyai bawahan, yaitu ketua kelas. Benar ya? Nah, yang paling tinggi itu kan adalah wali kelas. Kemudian setelah wali kelas ini, saya mau tanya dulu nih. Kalau di rumah siapa yang paling tinggi? Ayah atau ibu? Papa atau mama? Yang jadi kepala keluarga deh, siapa? Papa atau mama? Nah, berarti yang paling atas itu adalah papa. Kemudian di bawahnya ada siapa? Nah, mama ya. Atau bagaimana nih? Coba kamu buat nih. Sampai di sini. Tapi di minggu depan baru sebuat. Untuk tugasnya ada yang mau ditanyain sebelum selanjut untuk gimana? Biar nanti di minggu depan kita praktikum. Gimana cara untuk membuat organigramnya. Toilet? Ya boleh. Sini ya, lurusin aja.
Untuk yang online nih, ada 20 orang yang hadir. Semuanya fokus di bagiannya ini. Ayah, ibu, aku, adik perempuan, adik laki-laki. Nah, itu bagaimana sih buat tata caranya, bagaimana membuat organigramnya. Nah, jadi itu nanti kamu pelajarin dulu. Oke, kamu pelajarin bagaimana. Oke, gimana nih? Sampai di sini untuk tugasnya ada yang mau ditanyain? Atau terlalu sulit tugasnya atau gimana nih? Saya rasa tugasnya gampang banget loh untuk membuat organigram. Mungkin yang sulit hanya untuk mengkotak-kotakin saja. Organigram, ya. Oke. Nah, ini tugasnya ini bukan dari Microsoft Word, tapi buat di buku tugas. Nah, oke. Buat di buku tugas, kemudian di minggu depan bakalan kita praktekin. Jadi di sini nggak buat di dalam komputer seakan tidak. Kamu buat di buku, kamu buat yaitu organigramnya. Nah, minggu depan giliran siapa yang praktikum? Gelombang satu. Ya, coba gelombang satu nih. Boleh angkat tangan nggak nih yang ada di sini? Gelombang satu yang mana? Ada di sini yang gelombang satu? Mana? Nggak ada nih yang gelombang satu. Oke. Di sini nggak ada gelombang satu, diam-diam baik ya. Nah, jadi di situ nanti kamu atau seganti deh, kamu buat organigram apapun yang kamu mau buat. Kecuali tentang organigram kelas 6B. Kamu boleh cari di Google nih, organigram. Nah, kamu boleh cari di Google. Di sini saya share screen aja ya. Organigram. Nah, kemudian kamu buat aja nih organigram keluarga contohnya. Nah, maka dia akan muncul seperti begini. Ya, kamu nggak usah digambar ya. Yang ini nggak usah digambar ya. Kamu buat seperti gini. Contohnya di keluarga itu ada kakek nenek. Nah, kemudian ada abangnya papa. Kemudian ini papa kamu. Oke, kemudian ini ada anak-anaknya. Nah, seperti gini. Oke, nih. Kalau ini terlalu berat ya, kamu boleh cek dan coba tanya nih, susunan-susunan kepala keluarga nih. Nah, seperti gini, biar nanti kita bakalan membuatnya. Nih, contohnya di sekolah nih, ada ketuanya. Ketua kan paling tinggi ya, habis ketua ada wakil ketua, sekretaris, bendahara. Nah, habis itu di sini ada bagian apanya nih? Seksinya. Seksi humas, seksi konsumsi, dan lain sebagainya. Kalau kamu perhatikan nih dari yang saya tunjukin ini, sulit nggak dibuat untuk tugasnya? Sulit atau tidak nih? Nah, jadi seperti gitu ya, kamu buat tentang organigram, dibuat di dalam nih, family tree. Udah ini aja nih, saya perbesar ya, ini tugasnya, buat organigram keluarga. Ada kakek nenek, anak kakek nenek kan ada siapa ya? Kamu buat dalam bentuk kotak-kotak aja, tidak usah digambar, ini ada anaknya. Kemudian nanti kalau misalnya dia ada besar, anaknya siapa nih? Dan seperti begini aja. Oke, ada yang mau ditanyain tentang tugasnya? Ya. Ada yang mau ditanyain tentang tugasnya dari yang offline atau online? Jadi nanti di minggu depan kita bakalan membuatnya secara praktikum. Untuk di kelas 6B, ada yang masuk tiap hari enggak tanpa lihat gelombang? Nah, itu temannya ada yang masuk tiap hari tuh. Oke. Nah, jadi ini tugasnya ya. Sampai di sini. Diam-diam baik nih. Gimana? Paham nggak nih? Atau gimana nih? Paham ya? Ya udah, nanti kamu tinggal tanya aja sama orang tua gimana organigramnya. Kalau tidak tahu orang tua, kalau tidak tahu orang tua organigram itu apa, kamu lihat aja di halaman 80.
Oke. Atau struktur susunan keluarga. Oke. Nah, jadi di minggu depan semuanya bisa kita praktekin. Mau digambar, tidak usah digambar. Tulis nama bapaknya gitu ya, Nah, untuk di gini kita buat kita sesuaikan dengan yang di buku cetak aja ya. Contohnya nih, kalau di buku cetak gimana nih? Kan ada kakek nenek ya. Ya kamu buat aja di sini contohnya, di sini kakek kamu. Oke, ini kakek laki-laki. Pokoknya sesuai deh dengan yang ini. Ini kakek laki-laki, ini kakek perempuan. Kok kakek perempuan, nenek perempuan, ini ada namanya. Kenapa? Oke. Nah, kalau misalnya gini ya, kalau saya paham. Kalau orang Batak itu biasanya anak kakek neneknya banyak ya. Sama seperti adik papa saya itu ada 6 atau 7 kalau nggak salah. Saking banyaknya ya, apalagi kalau orang Batak, saya nggak tahu kalau suku yang lain gimana. Nah, itu kamu buat semaksimal kamu saja. Paham ya? Kalau mau buat banyak juga boleh, kalau mau buat sedikit juga boleh, tapi juga jangan cuma satu. Paham ya? Minimal 2 atau 3. Nah, sampai di sini ada lagi yang mau ditanya? Nah, saya ulangin ya pertanyaan temannya. Kalau misalnya anak kakek neneknya itu ada 8, apakah perlu dibuat semua? Nah, tidak perlu dibuat semua. Kamu buat aja 2 seperti gini atau 3. Kemudian buat seperti gini. Biar kamu tahu urutan-urutannya. Oke? Sampai di sini ada lagi yang mau ditanya tentang tugasnya? Dibuat di mana, Buat di buku tugas. Buat di buku tugas, buat dengan bagus. Oke, buat dengan bagus karena ini adalah untuk nilai tugas semester. Sampai di sini dulu kita nih, sebelum absensi, tapi udah banyak yang keluar nih. Untuk tugasnya semuanya paham? Dari yang online, offline paham ya? Yang online gimana? Ada yang mau ditanyain atau terlalu ribet atau gimana? Kakek nenek aku ada 2, satu dari mama, satu dari papa, mau kerjakan yang mana? Oke, temannya nanya. Nah, kamu kan punya marga, benar ya? Kamu itu punya boru atau marga nih, punya gimana ya? Dibuat dari bagian kakeknya papa aja. Jangan dari mama ya, dari papa saja. Oke, dari papa saja. Nah, kalau Arel kan nama marganya itu kan Liu ya. Liu itu kan berarti dari papa ya, benar nggak? Arel. Nah, berarti dari papa aja nih, kita ngikutin dari marganya saja. Nah, kalau contoh nih, Joy Tan itu kan berarti dari papa ya. Kalau mama itu dari saya nggak tahu ya, dari orang Chinese itu mama disebutnya apa nih? Marga juga atau gimana? Kalau di Batak kan disebut boru ya, marga dengan boru. Marga itu untuk laki-laki, perempuan boru. Kalau di Cina gimana? Dari suku Chinese. Ada yang bisa bantu jawab saya nih? Atau mamanya nggak ada marganya atau gimana nih? Atau sebutannya gimana? Keluarga ayah ada 9 orang, 2 orang tua, 7 adik, dan kakak-kakaknya termasuk ayahku juga. Nah, ini yang tadi saya bilang ya, kalau terlalu banyak anaknya kakek nenek, dibuat 3 saja. Dibuat 3 saja. Oke? Supaya lebih gampang. Oke? Nah, berarti untuk tugasnya semuanya paham ya? Marga mama Huang, marga papa Liu. Oke, berarti untuk perempuan disebut sebagai marga juga ya. Oke. Ada lagi yang mau ditanya tentang tugasnya, Nak? Nggak ada ya, gampang ya. Jadi nanti kita bakalan praktikumnya lagi. Kalau boleh saya minta, kalau boleh ya, saya salah ngomong lagi nanti. Nah, ini nanti kita bakalan praktikum gimana membuat tugasnya. Oke, sampai di sini dulu kita dan bye-bye.